kembali lagi bersama saya Eva Mawarni. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dalam matematika materi pertama di kelas 11 semester ganjil. Pembuktian dalam matematika ini sebetulnya masuk dalam kategori logika matematika. Hanya saja kita cuman menggunakan apakah pernyataan yang diberikan itu benar. Kalau benar ya kita harus membuktikan bahwa itu benar. Jika ketika dalam pembuktian tidak menemukan hasil yang sama, maka pernyataan itu dianggap salah gitu. Nah, pembuktian dalam matematika itu ada 3, yaitu pembuktian secara langsung, pembuktian secara tidak langsung, ada kontraposisi dan kontradiksi, kemudian pembuktian secara induksi matematika. 3 bagian ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembuktian langsung dan tidak langsung. Pembuktian langsung itu metode pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Oke, ya. Contohnya saya akan berikan satu. Jumlah dari 2 bilangan genap adalah bilangan ganjil. Adalah bilangan genap. Ya logikanya mah nggak usah dibuktiin Bu, dari dulu. Kalau di jumlah bilangan genap ya hasilnya bilangan genap begitu. Cuman di dalam pembuktian ini kita harus gunakan pengertian dari bilangan-bilangan yang harus dibuktikan. Seperti halnya dalam contoh ini kita harus membuktikan bahwa bilangan yang kita ambil itu genap. Jadi kita harus mengerti betul bilangan genap itu apa, begitu. Bilangan genap itu 2, 4, 6, dan 8 dan seterusnya yang memiliki ciri-ciri sama begitu kira-kira, tapi artinya itu apa? Jangan cuman beranjak dari dulu saya udah tahu bilangan genap itu 2, 4, 6, 8 dan sebagainya, tapi kita pakai pengertian begitu. Bisa dikatakan bilangan genap jika apa? Begitu. Jika bilangan tersebut, misalnya bilangan genap kita ambil A karena kita mau menjumlahkan 2 bilangan. A itu misalkan diambil 6. Kamu bisa membuktikan bahwa ini genap dari mana? Seperti itu. Bukan hanya sekedar ya yang saya pelajari dari dulu bilangan genap itu ini. Tapi kita harus tahu betul arti dari bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan, biasanya mudahnya itu ngomongnya gini, bilangan yang habis dibagi 2 begitu. Habis dibagi 2. Bilangan habis dibagi 2. Kalau dia habis dibagi 2, maka dia genap. Maka kita harus membuktikan bahwa 6 ini habis dibagi 2 dengan cara di dalam 6 itu punya faktor 2. Jadi setiap bilangan dikatakan genap kalau dia memiliki faktor 2, begitu ya. Jadi ini bisa kita jabarkan ya, A itu bisa genap karena 2 kali 3. Ada 2 gitu. Ada faktor 2 di sini. Begitu. Nah, kita lihat penjelasan dari video yang saya buat. Nah, kalau dari video ini kita tidak pakai bilangan real begitu, bilangan yang angka, tapi kita pakainya permisalan begitu. Misal ada 2 bilangan genap nih, A sama B. Dinyatakan bisa dibilang
genap tadi. Kenapa? Karena dia punya faktor 2. Berarti kita ambil si A 2M gitu, si B 2N. Kenapa harus ada M sama N lagi? Supaya membuktikan kalau mereka itu bilangan yang berbeda. Bukan bilangan yang sama, tapi sama-sama genap. Begitu. Dimana ada 2 faktornya. Seperti itu. Kemudian, di mana M dan N itu harus bilangan bulat. Jika kita jumlahkan A sama B, maka muncul 2M dan 2N. Begitu ya. Difaktorkan, dikeluarkan si M dan N ini, kita faktorkan. Ini sama-sama dikeluarkan 2-nya, begitu, 2, di dalamnya tinggal M tambah N. Nah, M sama N ini kan bilangan bulat, begitu ya. Dan dia punya faktor 2. Ya berarti kembali kepada pengertian tadi dong, dia punya faktor 2. Maka bisa dikatakan bahwa ini sesuai dengan pengertian dari bilangan genap. Karena M dan N bilangan bulat, maka M tambah N juga bilangan bulat, di mana dia bilangan yang bisa dibagi, begitu. Dan koefisiennya 2. Koefisien itu faktor yang tadi saya bilang, menandakan bilangan genap sesuai dengan pengertiannya. Jadi terbukti dong kalau 2 bilangan genap dijumlahkan ya sama dengan bilangan genap, karena hasilnya pun punya koefisien 2, punya faktor 2. Saya akan berikan contoh lagi dengan bilangan angka, begitu ya, dengan angka yang diberikan. Tadi kita punya A, sekarang kita punya B. B-nya itu misalkan 10. Nah, kamu bisa yakin bahwa B ini adalah bilangan genap. Kenapa? Karena B itu punya faktor 2, yaitu 2 kali 5. Jadi kalau ketika membuktikan bukan hanya sekedar A6, B10, A tambah B, 6 tambah 10, ya udah genap Bu, begitu. Tidak, tapi kembali lagi harus membuktikan bahwa itu sesuai dengan pengertian dari bilangan genap. Berarti kita harus buktikan ketika dijumlah juga ada faktor 2 atau koefisien 2. Kita punya A dan B di sini, maka kita jumlahkan, begitu. Dijumlahkan A tambah B jadi 6 tambah 10, 2 kali 3 tambah 2 kali 5, terus punya koefisien yang sama yaitu 2 di sini. 2 kita keluarkan di dalam 3 dan 5. Begitu ya. Tidak peduli yang di dalam yang di dalam genap atau ganjil, yang penting dia punya koefisien 2 itu sudah menandakan bilangan genap. Begitu ya. Jadi ini adalah bilangan genap. Karena punya koefisien 2, maka pernyataan terbukti. Gitu. Membuktikannya tidak hanya menjawab ya udah sesuai logika yang saya pahami, begitu ya, saya ambil bilangan genap, tapi kamu harus tetap menjelaskan itu genap dari mana. Begitu juga nanti kalau ada soal bilangan ganjil, begitu ya. Saya contohkan untuk satu lagi. Kita coba contoh bilangan ganjil. Bilangan ganjil jika dijumlah 2 bilangan ganjil hasilnya bilangan genap. Maka kita harus tahu dulu, kita harus paham apa itu bilangan ganjil. Tadi bilangan genap kita sudah bahas bahwa dia harus punya koefisien 2.
Nah, bilangan ganjil itu apa? Begitu. Kemarin artinya apa? Definisinya apa? Kemarin saya waktu mengajar di salah satu kelas, ada yang memberikan pengertian seperti ini. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang dimana ada yang jomblo, begitu. Ada bilangan yang jomblo di dalamnya. Saya paham maksudnya, yaitu ada yang nggak punya pasangan, begitu. Maksudnya gimana sih yang nggak punya pasangan? Ya, dia memberikan contoh begini, misalkan 3 itu kan ada 1 ditambah 1 ditambah 1. Di sini satunya berpasangan. Ada 1 yang sendirian, begitu. Jadi ada 2 bilangan yang sama yang berpasangan, sisanya 1 sendirian. Nah, itu logika bahasa jomblonya dia, begitu. Itu betul, tidak menyesatkan. Jadi jomblonya itu benar gitu ya. Jadi bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang ketika dibagi 2 dia akan bersisa 1. Begitu. Bilangan yang ketika dibagi 2 bersisa 1. Jadi yang jomblo itu angka 1, yang nggak punya pasangan itu angka 1. Tidak bisa angka yang lain, karena angka yang lain masih bisa dijabarkan. Gitu. Jadi dikatakan bilangan ganjil kalau dia di dalamnya ada bilangan yang berpasangan, tapi ada angka 1 yang tidak punya pasangan. Begitu, atau bisa dibagi 2 tapi sisa 1. Kalau dalam simbol matematikanya dia itu begini, ada bilangan genap 1 tapi bersisa 1, gitu. Dimana M ini adalah bilangan bulat. Nah, jadi dia bisa dikatakan ganjil kalau di dalamnya ada 2 dikali sesuatu, tapi lebihnya plus 1. Begitu ya. Nah, kita mau buktikan 2 bilangan ganjil ini, coba pakai cara yang seperti ini ya. Ada 2 bilangan ganjil, misalnya A 2M plus 1 dan B 2N plus 1, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Itu harus dijelaskan ya. Kemudian dijumlahkan. Dijumlah, maka A tambah B sama dengan 2M plus 1 tambah 2N plus 1. Kalau dijumlahkan semua 2M tambah 2N tambah 1 tambah 1, 2. Semua punya angka 2. Kita keluarkan. M plus N plus 1. 2 di sini tadi artinya apa? Artinya dia adalah bilangan genap. Ada koefisien 2. Koefisien 2, maka ini semua adalah bilangan genap. Begitu, bukan 2-nya bilangan genap, tapi semuanya A tambah B itu bilangan genap. Karena dia punya koefisien atau faktor 2. Begitu ya. Kalau mau pakai angka ya bisa. Pakai angka, misalkan A itu adalah 7. Jabarin dulu. 7 itu apa? Begitu ya. 7 itu berarti 2 dikali 3 tambah 1. Gitu kan. Ada lebih satunya. Terus misalnya B adalah 5. Diambilnya. Ini cara 2 ya. Kita ambil misal.
B-nya 5, jadinya 2 kali 2 tambah 1 gitu. Jadi selalu ada 2 kali sesuatu ditambah 1. Koefisien 2 selalu ada dan sisa 1 di belakang selalu ada. Maka dijumlah A tambah B sama dengan 7 tambah 5, yaitu 12. 12 itu genap, Bu. Tapi saya belum menemukan, kamu menuliskan bahwa itu genap. Begitu, harus sampai selesai. Jadi 2 kali 6. 2 di depan ini menandakan bahwa bilangan ini adalah genap. Gitu. Jadi, bukan hanya sekedar 12 begitu, tapi harus kembali lagi sesuai dengan pengertiannya. Pengertiannya bilangan genap itu balik lagi ke yang tadi, yaitu yang bisa habis dibagi 2, berarti memiliki koefisien atau faktor 2. Cukup 1 2-nya, begitu. 2 di depan koefisien. Nah, ini untuk pembuktian langsung, gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuktian tidak langsung. Ada kontraposisi dan ada kontradiksi. Kontraposisi itu adalah prinsip dalam logika yaitu pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q. Tapi kita akan membuktikan bahwa pernyataan Q, ketika pernyataan Q itu berlawanan, maka hasilnya pun pernyataan P berlawanan. Gitu. Kontradiksi itu begini. Kalau dia selalu bernilai salah, begitu. Kalau kita membuktikan pernyataan itu salah, kontradiksinya salah gitu, maka yang pernyataan awal itu selalu benar. Gitu. Jadi kontradiksi itu disimbolkan dengan negasi, begitu ya, negatif atau negasi. P dan negasi P, begitu. Ini tidak mungkin bersatu, begitu, pasti hasilnya salah. Jadi kalau kita misalkan kita mau membuktikan P itu membuktikan P dan ternyata kita menemukan P itu salah, maka yang benar adalah negasi P, begitu. Tapi kita mau membuktikan bahwa negasi P ini salah, maka pernyataan sebelumnya adalah benar. Kita ke contoh kontraposisi. Jika N bilangan bulat dan 3N, ini saya ganti dulu hurufnya, jika M maka 3M bilangan genap, maka M, jadi M semua ya, M itu bilangan ganjil, begitu. Saya akan ke penjelasan dari videonya dulu. Misal ada bilangan genap sembarang M, jadi gini, ketika kita mau membuktikan ini dengan kontraposisi, maka kita harus mengubah posisi, begitu ya. Ini tadinya di depan, 3M plus 5 genap di depan, ini di belakang. Kita pindah ke depan, jadinya kita mau membuktikan dari belakang, yaitu M bilangan lawannya tapi genap, maka 3M plus 5 bilangan ganjil, gitu. Jadi kita pindahkan posisinya, kemudian kita jadikan negasinya atau lawannya. Lawan genap adalah ganjil, lawan ganjil adalah genap. Jadi ketika M bilangan ganjil pindah ke depan, kalimatnya jadinya M bilangan genap. Maka 3M plus 5 bilangan ganjil, begitu.
Nah, kita mau membuat M bilangan genap itu dengan dua permisalan seperti pengertiannya lagi ya. Dia harus memiliki koefisien 2, yaitu saya misalkan dengan 2i, di mana i itu bilangan bulat. Maka 3M plus 5 dapat ditulis 3 dikali 2i, 3 dikali 2i plus 5, begitu. Kita pindah-pindah 2-nya supaya kita melihat ada bilangan genap, begitu ya. Kemudian dipindahkan 2-nya jadi 2 dikali 3i, kemudian plus 5. Kita jabarkan, maka ketemunya adalah ada bilangan genap, tapi ada yang jomblo tadi, sendirian, yaitu 1. Jadi ini bilangan, menurut pengertian, ada koefisien 2 itu berarti genap, tapi lebih 1, dia adalah bilangan ganjil. Maka pernyataan di sini benar, maka atas juga benar. Begitu, dia memiliki nilai yang sama, begitu ya. Jadi kita mau membuktikan pakai kontraposisi itu kita pindah dulu, begitu. Kita pindah kalimatnya, kemudian diganti dengan lawannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada kalimat depan misalnya 3M adalah positif, maka M adalah bilangan positif. Maka kita harus ganti jadi M adalah bilangan negatif, maka 3M adalah bilangan negatif. Begitu, jadi selalu dipindah dari belakang membuktikan ke depan, tapi dijadikan lawan katanya, begitu ya. Semoga ini semakin membuat pencerahan, bukan semakin membuat kebingungan. Terus terakhir untuk video kali ini, contoh kontradiksi. Kontradiksi itu berarti kita mau membuktikan suatu pernyataan lawannya dia itu salah, maka pernyataan di atas itu benar, gitu ya. Jadi kita mau buktiin kalau si M bilangan genap, maka 3M plus 5 bilangan ganjil. Nah, kita mau mencari bukti bahwa ketika ini dijadikan lawan katanya, dijadikan negasinya, begitu ya. Negasinya dijadikan negasi, maka pernyataannya itu jadi salah, begitu. Kontradiksi itu membuat negasi salah satu kalimat. Nah, ini adalah kontradiksi. Jadi kita berkontra dengan kalimat yang ada, begitu. Ya, nggak setuju kalau misalnya bilangan genap, satu bilangan genap, terus kalau 3M plus 5 jadi bilangan ganjil. Gue punya pernyataan sendiri kalau M itu harusnya bilangan ganjil, maka pernyataan yang belakang juga ganjil, kayak gitulah. Jadi kita mencari kontranya, gitu. Nah, jadi ini dimisalkan, misal ada M. Saya tidak menayangkan videonya karena kalimat yang saya buat membuat kebingungan, gitu ya. Jadi dijelaskan dengan kata-kata langsung saja. Misal ada M itu ganjil, berarti kita buat dia lawannya, gitu tadi ya. Saya hapus dulu. Oke.
Oke, berarti kalau mau pakai kontradiksi, kita mau ganti kalimatnya jadi gini. M bilangan ganjil. Jadi ubah salah satu aja menjadi lawannya. Maka 3M plus 5 bilangan ganjil. Nah, apakah ini pernyataan yang kita buat yang kontradiksi dengan yang atas itu benar? Kalau benar berarti pernyataan yang atas salah. Tapi kalau kontradiksinya ini salah, maka pernyataan yang atas benar, gitu ya. Misal kita ambil M-nya itu adalah 2I plus 1, gitu. Tadi sesuai dengan definisinya ya. Definisi ganjil itu harus ada bilangan genap lebihnya 1, gitu, angka 1. Maka di mana I itu adalah bilangan bulat, gitu. Maka kita mau membuktikan 3M plus 5 ganjil. Apakah kita menemukan keganjilan di situ? 3 dikali 2I plus 1 tambah 5. Kita jabarin aja ya. 3 dikali 2I ditambah 3 tambah 5. Terus seperti biasa tidak dikalikan, tapi biarkan ada 2 sebagai koefisien. Berarti di dalamnya 3I, kemudian ditambah 3 tambah 5. 3 tambah 5 itu kan 8 ya. 8 itu 2 kali 4. Hasilnya 2 kali 3I tambah 4. Ternyata nggak ada lebih 1 di sini, begitu. Dalam pembuktian yang dilakukan itu tidak ada plus 1 di belakangnya, tapi ada koefisien 2. Maka ini harusnya genap dong, begitu ya. Ini genap. Ini menyatakan bahwa bilangan genap, bukan ganjil, begitu. Bukan ganjil. Maka pembuktian yang kita buktikan kontradiksinya ini adalah salah, gitu ya. Maka M bilangan ganjil, maka 3M plus 5 bilangan ganjil juga adalah salah. Jika kontradiksinya salah, maka pernyataan di atas benar, terbukti, gitu ya. Maka pernyataan di atas pernyataan bahwa M bilangan genap, maka 3M plus 5 bilangan ganjil adalah benar, gitu. Nah, ada 3 pembuktian ini. Langsung tadi tidak mengubah kalimat sama sekali, dimulai dari kalimat depan sampai belakang pembuktiannya. Kemudian ada tidak langsung kontraposisi. Kontraposisi itu membuat kalimat jadi dibalik, dibuktikan dari belakang ke depan tapi dengan kalimat lawannya. Kemudian kontradiksi, kita mau mencari pernyataan yang sedikit berbeda, begitu, salah satu kalimatnya berbeda kan, karena kontra. Kalau dua-duanya berbeda tidak kontra gitu ya, itu tinggal kalikan negatif semua, begitu. Kalau ini salah satu kalimatnya kita ganti, kira-kira benar tidak, gitu. Kalau salah berarti pernyataan dari soal benar, pernyataan dari kalau benar pernyataan kontradiksinya, maka pernyataan dari soal salah.
Nah, 3 bagian ini semoga membantu kalian untuk mulai siap masuk ke induksi matematika. Nah, ada 2 soal nanti yang akan saya berikan, tinggal lihat di Google Classroom-nya. Terima kasih.